Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Solene Juliana Mauliati Kultom, NPM 061940112190, jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan subbab yang berjudul Metode Survei Statik Singkat Penentuan Posisi dengan GPS Part 2. Jadi, ada yang namanya metode survei rapid statik atau yang lebih dikenal dengan survei statik singkat. Statik singkat ini merupakan versi yang lebih singkat daripada survei statik biasa. Jadi misalnya kalau survei statik sesi pengamatannya 1-2 jam, ini survei statik singkat hanya membutuhkan 5-20 menit saja. Tapi semua prosedur pengumpulan data di lapangan sama seperti pada survei statik. Biasanya memang kalau rapid statik singkat menggunakan differential positioning data fase. Memang kuncinya kita perlu menentukan ambiguitas fase secara cepat. Karena sebenarnya kalau dalam survei statik itu kita menunggu 1-2 jam itu sebenarnya untuk mengumpulkan banyak data. Sehingga kita bisa menentukan cycle ambiguity dengan baik. Tapi kalau misalnya nanti kita menentukan cycle ambiguity lebih cepat, sebenarnya memperpanjang waktu pengamatan itu hanya untuk memperbaiki posisi daripada koordinat aja. Jadi, kalau misalnya panjang baseline-nya tidak terlalu panjang, kemudian jumlah satelit yang diamati juga banyak, kemudian juga receiver yang digunakan tipe GS2 frekuensi, kita tidak perlu menggunakan survei statik seperti biasa. Mungkin survei statik singkat sudah memadai. Tentunya kita juga memerlukan software processing GPS yang relatif lebih modern dan lebih canggih daripada survei statik biasa. Software processing GPS yang digunakan pada metode survei statik singkat ini juga harus bisa menentukan cycle ambiguity dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian, data 2 frekuensi memang lebih diharapkan karena jika kita mempunyai data 2 frekuensi, bias ionosfer yang roda pertama bisa diestimasi dan jumlah data lebih banyak, dan yang lebih penting lagi, nanti penentuan cycle ambiguitas dan fase itu lebih mudah. Nanti kita bisa melakukan kombinasi macam-macam dengan data 2 frekuensi, atau bahkan kalau punya 3 frekuensi, lebih baik lagi bukan? Ketelitian posisi pada rapid static ini memang mengejar orde sentimeter. Kalau kita mengejarnya dalam mode milimeter, mau tidak mau kita harus memakai survei statik yang dengan panjang pengamatan mungkin bisa sampai sehari atau 2 hari, atau mungkin bahkan lebih. Jadi kalau memakai survei statik singkat ini untuk keperluan yang misalnya cukup pemetaan yang tidak terlalu tinggi, misalnya ya untuk densifikasi titik atau untuk survei rekayasa yang sentimeter sudah cukup. Dan nanti kalau kita bandingkan antara survei statik singkat dengan survei statik biasa, yang pertama pada tingkat produksivitasnya, jelas sekali bahwa survei statik singkat dapat lebih tinggi, karena dengan waktu pengamatan yang sama, mungkin jumlah titik yang disurvei lebih banyak dibandingkan dengan survei statik biasa. Meskipun, perlu dicatat, metode statik ketelitian posisinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan statik singkat. Perlu GPS receiver software processing yang relatif lebih canggih dan lebih modern pada survei statik singkat dibandingkan dengan survei statik yang alatnya tidak secanggih dan tidak semodern survei statik singkat, karena kita memerlukan resolusi ambiguitas fase yang lebih singkat. Nah, kalau dalam aplikasi sehari-hari, memang biasanya metode statik dan metode rapid statik ini dikombinasikan, seperti pada gambar di bawah ini. Untuk ke titik-titik kontrol yang utamanya, kita biasanya pakai istilahnya itu mode jaringan daripada survei statik. Nah, kemudian kalau untuk titik-titik yang lebih banyak, yang ketelitiannya mungkin tidak perlu terlalu teliti untuk satu orde dengan yang ditentukan dengan survei statik. Kita perlu menerapkan prinsip fit to purpose sesuai dengan tujuan survei tersebut. Titik-titik mana yang perlu ditentukan lebih teliti, mana yang boleh sedikit kurang teliti, dan tentunya juga waktu survei yang tersedia, kemudian peralatan, dan juga biaya survei yang tersedia. Jadi,
Kedua metode ini tidak perlu dibenturkan, punya plus dan minusnya masing-masing. Tinggal kita mengkombinasikan agar didapat hasil yang lebih efektif dan lebih efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Salam sejahtera untuk kita semua.